Silakan simak sampai selesai agar tidak gagal paham. Halo jagat sejarah mania. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai 7 versi dalam peristiwa G30S PKI. Peristiwa G30S PKI merupakan peristiwa berdarah terhadap anggota militer hingga masyarakat sipil. Adapun versi mainstream mengenai dalang peristiwa G30S PKI adalah PKI. DN Aidit dan Syam Kamaruzaman adalah otak dari tragedi berdarah ini. Melalui biro khususnya, PKI berhasil mempengaruhi pasukan Cakrawirawa. Biro khusus adalah sebuah organ rahasia PKI yang ditugaskan untuk menyusup ke militer guna mendoktrin anggota militer agar mendukung upaya PKI melakukan kudeta. Adapun 7 jenderal yang dibunuh dan dibuang ke lubang buaya antara lain Jenderal Ahmad Yani, Maijen R. Suprapto, Maijen M.T. Haryono, Maijen S. Parman, Brigjen D.I. Panjaitan, Brigjen Sutoyo Siswodiharjo, Letu Pieret Andreas Tendian, dan seorang anak kecil, Ade Irma Suryani. Kelam dan suramnya peristiwa itu menimbulkan tanda tanya dan debat publik. Namun, tahukah Anda ternyata banyak analisis mengenai dalang dari peristiwa gerakan 30 September? Bukan hanya dalang tunggal PKI semata. Bagaimana 7 versi tersebut beserta argumennya? Simak sampai selesai. Versi yang pertama, PKI adalah dalang dari peristiwa gerakan 30 September 1965. Literatur pertama dibuat oleh sejarawan Nugroho Noto Susanto dan Ismail Saleh bertajuk Tragedi Nasional Pencobaan Coup G30 SPKI di Indonesia, terbit pada tahun 1968. Buku tersebut menyebut bahwa skenario PKI yang sudah lama ingin mengkomuniskan Indonesia. Buku ini juga jadi acuan pembuatan film Pengkhianatan G30 SPKI garapan Arifin C. Nur. Tokoh-tokoh PKI adalah penanggung jawab peristiwa kudeta dengan memperalat unsur-unsur tentara. Antara tahun 1959 sampai dengan tahun 1965, PKI melancarkan serangkaian aksi seperti perlawanan bersenjata yang dilakukan oleh sekelompok yang menamakan diri CCPKI di Blitar Selatan, Grobogan, dan Klaten. Pendapat ini adalah pendapat yang paling umum dikenal oleh masyarakat luas. Versi yang kedua adalah konflik internal Angkatan Darat. Peristiwa penculikan 7 jenderal pada peristiwa 65 disebabkan karena adanya konflik internal Angkatan Darat. Pendapat ini dikemukakan oleh Ben Anderson, W.F. Wertheim, dan Hotzapel. Mereka berpendapat bahwa gerakan G30S hanyalah peristiwa yang timbul akibat adanya persoalan di kalangan Angkatan Darat sendiri. Hal ini berdasarkan ungkapan pemimpin gerakan G30S, Kolonel Untung, bahwa para pemimpin AD hidup bermewah-mewah dan memperkaya diri sendiri, sehingga mencemarkan nama baik Angkatan Darat. Pendapat ini sebenarnya telah terbantahkan, karena salah satu target dari penculikan ini, Jenderal Nasution, Panglima Angkatan Bersenjata, justru hidupnya sangat sederhana. Versi yang ketiga,
bahwasanya dalang dari peristiwa 65 ini adalah agen rahasia Amerika Serikat CIA. Pendapat ini diungkapkan oleh sejarawan asing Peter Dale Scott atau Geoffrey Robinson. Menurutnya, Amerika Serikat sangat khawatir Indonesia jatuh ke tangan komunisme. PKI pada masa itu memang sedang kuat-kuatnya menanamkan pengaruhnya di Indonesia. Karena itu, kemudian CIA bekerja sama dengan salah satu kelompok dalam tubuh Angkatan Darat untuk memprovokasi PKI agar melakukan gerakan kudeta. Setelah itu, ganti PKI yang dihancurkan. Tujuan akhir CIA adalah untuk melengsarkan Soekarno. Dalam dokumen politik luar negeri Amerika Serikat antara tahun 1964 sampai 1968, terdapat dokumen yang berisi informasi bahwa Amerika Serikat memberikan bantuan dana sebesar 50 juta rupiah kepada Komite Aksi Pengganyangan Gestapo melalui perantaranya Adam Malik untuk mendukung penumpasan PKI melalui skenario G30S. Versi yang keempat, bahwasanya dalang peristiwa 65 adalah Soekarno. Pendapat ini dikemukakan oleh Anthony Dake dan John Hughes yang menyatakan bahwa Soekarno berkeinginan melenyapkan kekuatan oposisi terhadap dirinya yang berasal dari sebagian perwira tinggi Angkatan Darat. Karena PKI dekat dengan Soekarno, akhirnya partai ini pun terseret. Dasar pendapat ini antara lain dari kesaksian Sri Biju Patnaik, seorang pilot asal India yang menjadi sahabat banyak pejabat Indonesia sejak masa revolusi. Ia mengatakan bahwa pada tanggal 30 September 1965 tengah malam, Soekarno memintanya untuk meninggalkan Jakarta sebelum subuh. Soekarno berkata, "Setelah itu, aku akan menutup lapangan terbang." Soekarno seakan tahu bahwa akan ada peristiwa besar esok harinya. Namun, pendapat ini dilemahkan oleh tindakan Soekarno sendiri yang kemudian menolak G30S. Bahkan pada tanggal 6 Oktober dalam sidang kabinet Dwi Kora, Bung Karno mengutuk gerakan ini. Versi yang kelima, bahwasanya dalang dari peristiwa ini adalah Amerika Serikat dan Inggris. Pendapat ini diungkapkan oleh sejarawan asing Kirk Volgren. Menurutnya, ada titik temu antara kepentingan Amerika dan Inggris. Sikap konfrontatif Soekarno terhadap Malaysia tidak disukai Inggris. Sikap konfrontasi tersebut bisa diakhiri apabila Soekarno dilengsarkan. Begitu juga kepentingan Amerika Serikat yang ingin menyingkirkan komunisme dari Indonesia. Satu-satunya cara yang mungkin dilakukan adalah dengan menghancurkan pilar-pilar kekuasaan Soekarno. Salah satunya adalah PKI. Versi yang keenam, bahwasanya tidak ada pemeran tunggal dari peristiwa Gerakan 30 September. Pendapat ini disampaikan oleh John Leach. Ia mengatakan bahwa tidak ada dalang tunggal dan skenario besar dalam peristiwa G30S. Kejadian ini hanyalah hasil perpaduan sebagaimana yang disampaikan oleh Soekarno bahwa ada 3 sebab peristiwa ini bisa terjadi, antara lain unsur-unsur nekolim atau negara barat, pimpinan PKI yang keblinger, serta oknum-oknum ABRI yang tidak benar. Semuanya pecah dalam improvisasi di lapangan. Versi yang ketujuh, Soeharto sebagai dalang peristiwa G30S PKI, dikutip dari buku yang ditulis oleh Dr. Subandrio yang berjudul Kesaksianku tentang G30S. Ia mengatakan bahwa Soeharto sempat bertemu Latif dan Letkol Untung, pemimpin aksi penculikan perwira militer. Latif mengungkapkan rencana kudeta pada Soeharto, namun dirinya tidak menggagalkan rencana kudeta tersebut. Ia juga tidak melaporkan kudeta kepada Nasution. Hal inilah yang membuat Soeharto
diduga sebagai dalang dari G30S. Menurut Subandrio, Soeharto melakukan kudeta merangkak secara 4 tahap. Tahap pertama adalah dengan membersihkan PKI. Tahap yang kedua adalah mendukung pencopotan 15 menteri yang loyal terhadap Soekarno. Yang ketiga, menahan para pendukung Soekarno atau Soekarnois. Dan yang terakhir adalah melengsarkan Soekarno dari presiden. Demikianlah 7 versi mengenai tragedi kelam tahun 1965. Menurut Anda, pendapat mana yang paling logis dan masuk akal? Silakan komentar di kolom komentar. Terima kasih.